Selamat pagi, Shalom. Dan selamat beribadah di hari Minggu ketujuh sesudah Epifania. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Penatua Meike de Coelho. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita tabiskan ibadah Minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing terambil dari Yeremia pasal 1 ayat yang kelima, menyatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Sehingga
jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami mohon, kasihanilah kami. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan kami melayani hanya kami cenderung lebih menyatakan kami terkait untuk menyatakan yang kami bersikap dan terhadap berbagai dan kurangan. Kepadamu kami mohon, berkasihanlah kami. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa, baharuilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami. Oleh Roh Kudus, kami mohon dalam Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Amin. Tibalah waktunya untuk kita membuka Alkitab kita yang dimana terambil dari surat Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 17. Surat Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 17. Sebelum kita membaca mendengar firman Tuhan, kita meminta bimbingan Roh Kudus.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu dalam kami membaca Alkitab, agar kami boleh mengerti akan maksud firman Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari surat Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 17 yang menyatakan bagaimana Paulus menjadi rasul. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu saudara kekasih, Shalom. Kita telah membaca firman Tuhan yang dimana terambil dari surat Galatia pasal 1 ayat 11 sampai 17 dengan judul tema Ia yang telah memilih aku. Bapak Ibu saudara kekasih, memilih, dipanggil, diutus, itu adalah kesempatan. Kesempatan adalah anugerah pemberian Tuhan. Baik di kalangan masyarakat Yunani dan Romawi, masyarakat Galatia
merupakan masyarakat yang tidak berlatar belakang Yahudi, dan mereka sering dinilai sebagai masyarakat yang tidak beradab dan memiliki sifat-sifat yang buruk atau barbar. Surat Galatia ini merupakan surat Paulus yang begitu emosional. Kalau kita perhatikan di ayat 6 dan 7, berpuncak juga pada ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberikan kepada kamu yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyang. Maaf, suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu. Terkutuklah dia. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, di sini kita heran. Ada penekanan dan ada rasa emosional di dalamnya yang semakin meningkat ke ayat ke-7 dan ke-8. Di situ dikatakan terkutuklah. Nada terkutuk itu artinya nada yang bukan terkutuk ya, bukan. Terkutuklah engkau. Nada itu keras, ya. Siapa yang terkutuk? Nah, mereka yang memberitakan Injil, yang menyimpang dari Injil itu, mereka yang memutar balik Injil untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri, dan mereka yang mencari anggota baru supaya ajaran mereka dapat berkembang sesudah mendapat satu petunjuk dari penyataan itu. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, apa sih Injil itu? Injil yang kita baca pada pagi hari ini itu merupakan kabar baik. Itu kabar yang bagaimana ya? Yaitu kabar bahwa Allah mau merelakan, menyelamatkan manusia dari kematian abadi. Lagi diingatkan, jadi siapakah Injil itu? Allah yang mewujudkan dalam rupa Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu apakah Injil merupakan sebuah kitab? Bapak, Ibu, Saudara kekasih, Injil bukan sebuah kitab, dan tidak ada satupun kitab yang diturunkan oleh Allah. Karena Allah bukan pemilik perusahaan percetakan Injil. Jadi kepada siapa Injil diturunkan? Injil itu tidak diturunkan karena Injil itu adalah Allah.
itu sendiri yang langsung hadir ke dunia. Lalu mengapa ada kitab Injil di Alkitab? Kitab Injil ditulis oleh manusia yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang mengisahkan perbuatan dan karya serta cinta kasih Allah yang nyata dan sesuai fakta kepada manusia, supaya manusia hidup bersama dan di dalam Dia, yaitu di dalam Allah. Jadi khususnya sebagai pengikut yang percaya kepada Allah, Ia datang langsung kepada kita untuk menyelamatkan kita. Kuatlah iman percayamu, karena yang Bapak Ibu percayakan bukan dari manusia, melainkan dari Dia, langsung yang begitu mencintai Bapak Ibu dan saya. Jadi hidup ini jangan bimbang dan ragu. Bapak Ibu Saudara kekasih, masyarakat Galatia diganggu oleh pengajar-pengajar sesat yang menekankan penerapan dan pelaksanaan hukum Taurat, terutama pada sunat. Lihat Bapak Ibu Saudara kekasih, pada masa setelah Tuhan Yesus sudah ada, pengajar-pengajar sesat dan mereka mengajarkan sunat yang merupakan tradisi dari Yahudi. Kalau pengajar sesat ini dia bersaing, saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Mereka yang lebih benar, nah, yang sesat biasanya kayak gitu. Mereka yang lebih benar dan hebat, mereka merongrong ajaran Paulus. Nah, itu membuat masyarakat Galatia bingung dan tertarik oleh ajaran pengajar sesat. Karena ajarannya menjawab kebutuhan hidup mereka, masyarakat Galatia. Bapak Ibu Saudara kekasih, pengajar sesat menawarkan apa yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup di dunia. Mereka menawarkan hal lahiriah. Itu biasa, kalau ajaran sesat itu dia merayu kekurangan-kekurangan kita tuh apa, dia membantu. Ya, saya berapa tahun yang lalu pernah didatangkan oleh pengurus-pengurus Saksi Yehova. Dia datang karena kelihatan kalau pengurusnya atau pendetanya atau majelisnya mereka pakai pakaian yang parlente, kata orang Ambon, jas hitam. Dan pada waktu itu saya heran, tamu dari mana ya yang datang ke rumah saya dengan pakaian yang rapi Pak, yang mereka pakai. Memang sopan mereka datang. Nah, saya tanya, dari mana Bapak Ibu? Kami dari Pangkal Pinang. Di Pangkal Pinang di mana? Di Lembawai. Oh, di Lembawai. Di situ tempat tinggalnya. Enggak, kami membuat satu
rumah untuk kami beribadah. Nah itu, ya saya sudah berpikir ini apa ya. Saya suruh masuk. Nah setelah mereka memperkenalkan diri mereka, pada waktu itu rombongan bukan 1, 2, 3 orang ya. Ada berapa orang. Mereka menceramahkan saya. Saya diam aja. Padahal suami saya ada. Dia enggak pakai suami saya. Suami saya lewat selamat sore, ibu bapak. Iya, selamat sore, Bab. Nah, tapi saya sepertinya memang untuk mereka mau pakai. Tapi saya berbicara tuh, tolong Tuhan hadir. Saya enggak tahu maksud mereka ini. Nah, dikasihlah gambar-gambar ya supaya kita mengenal. Saya pikir hanya 1 kali aja dia datang. Rupanya 1 minggu bisa 2 kali dia datang. Wah ini enggak cocok ini. Nah saya mulai sedikit-sedikit saya kasih tahu, ibu bapak saya ini sudah percaya dengan Tuhan. Saya orang GPIB, asli saya orang Pangkal Pinang. Oh jadi ibu tahu ya Lembawai? Tahu, itu tempat saya lewat-lewat itu. Nah, kami ada undangan ibu untuk menghadiri undangan ini. Kalau ibu tidak sempat, kami bisa jemput. Nah, oh iya bu, terima kasih banyak. Saya bukan menolak, tapi saya juga ada tugas di Tobuali. Nah, lama-kelamaan mereka kasih Alkitab buat saya. Nah, sekali datang itu, ya mereka bilang, Alkitabnya tolong ya ibu dibawa. Oh iya ya, saya belum mempelajari bu ini Alkitab yang dari bapak ibu kasih. Tapi saya percaya, saya punya iman. Terus dia rayu, kita buka Alkitab yang ini. Alkitabnya enggak besar, kecil. Ya. Nah mulai, 1 ayat aja, bisa-bisa kita enggak bisa masak. Ini kalau model kayak gini nih susah. Jadi saya lemparkan. Saya bukan lempar apa, lemparkan perkataan. Ibu bapak sudah pernah belum datang di simpang rumah saya itu ada sekolah. Nah di situ banyak orang Cina yang belum percaya. Coba ibu datang ke situ. Di belakang rumah saya juga ada. Kalau saya memang percaya dengan Tuhan. Oh belum ibu. Nah, dengan alasan kalau ibu matanya kabur, kami kasih kacamata. Oh enggak, kalau untuk pembacaan Alkitab itu mata saya enggak kabur, terang. Nah memang kebutuhan kita tuh dikasih. Seminggu 3 kali. Saya kalau sudah lihat kaget saya. Saya sudah kasih tahu anak saya kalau ada tamu yang kayak gitu, bilang aja, mama ada keluar. Memang keluar memang. Begitu keluar ketemu. Begitu saya mau kerja ketemu lagi jam 9 pagi mereka sudah ada. Nah, dengan rasa ya minta ampun dari Tuhan, saya katakan, ibu bapak, saya aslinya GPIB Efrata Tobuali. Saya dibaptis di GPIB. Saya disidi di GPIB. Bahkan pemberkatan nikah saya di GPIB. Jadi saya tidak bisa untuk berpindah-pindah seperti itu. Saya orang GPIB. Oh iya ya Bu ya. Jadi kami di sini hanya sekedar untuk memberi ya pengetahuan tentang Alkitab. Oh iya, terima kasih Bu. Banyak dikasihnya tuh. Saya pikir Alkitab yang saya harus baca juga belum selesai. Tambah lagi Alkitab yang dari Saksi Yehova. Nah, kalau kita percaya, tapi saya panggil Tuhan, tolong Tuhan kuatkan saya. Nah, karena ini bukan sembarangan. Saya sudah tahu ini ajaran-ajaran ini dia hampir sama. Ya, mengajar yang baik juga. Tapi saya tidak mau. Nah, oleh karena itu saya kembali mengatakan 2-3 kali saya katakan kayak gitu. Dapat di jalan, saya mau pergi kerja, dapat di jalan dia khotbah. Nah itu, kalau dia butuh dengan kita.
Nah, tapi kata-kata terakhir 3 kali saya katakan, mereka tidak datang lagi. Nah, puji Tuhan saya. Dia berhadapan dengan saya panggil Tuhan terus. Tolong Tuhan, kuatkan saya. Jangan saya mengikuti ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan yang kita pelajari. Nah, oleh karena itu kalau kita percaya kepada Tuhan, pegang, kuatkan iman kita. Memang semakin kuat dengan Tuhan, banyak ujian-ujian yang kita hadapi. Puji Tuhan sampai sekarang saya tidak dikunjungi lagi dari saksi Yehova. Memang ajaran-ajaran sesat itu sebelum ini sudah ada. Ya, meskipun mereka menyesatkan kita, tapi dari kita, ya, kalau kita percaya, bagaimanapun tidak bisa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kekasih, orang yang seperti itu, apa yang kita butuhkan, mereka mengabulkan. Bahwa mereka juga merupakan bagian dari masyarakat Yahudi, seperti bangsa itu, surat dari Galatia ini. Dengan mengikuti kebiasaan adat istiadat mereka, hukum-hukum mereka yang membuat mereka menjadi sama dalam kedudukan dan budayanya. Sedangkan Injil yang diberitakan oleh Paulus, ia tidak antipati terhadap hukum Taurat, baik penerapan dan pelaksanaannya. Paulus mengajarkan cara hidup yang simpel. Paulus menekankan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu menjadi Yahudi hanya untuk dapat hidup dalam kasih karunia Allah. Paulus mengajarkan supaya mereka hanya tergantung dari kasih karunia Allah. Hiduplah dipimpin oleh Roh Allah. Hiduplah sesuai dengan ajaran dan perintahnya. Hiduplah dalam dan bentuk tangannya yang akan menjadikan diri mereka setia dan taat kepadanya, supaya mereka dapat menikmati keselamatan abadi. Bapak Ibu Saudara kekasih, di ayat 13 sampai 14 di situ dikatakan, Paulus dengan jujur mengatakan siapa dirinya. Orang yang begitu luar biasa, pintar dan cerdas dibandingkan yang lain. Karena ia dibimbing langsung oleh imam yang luar biasa. Ia mengerti secara baik dan benar hidup dari kehidupan Yahudi dibandingkan dengan orang yang seumurnya. Lalu mereka yang mengajarkan keyahudian kepada masyarakat Galatia. Paulus membandingkan dirinya dengan mereka. Apa pengetahuan mereka melebihi Paulus? Latar belakang Paulus merupakan orang hebat. Ia memiliki kedudukan yang sangat dihormati oleh bangsanya. Ia ditakuti. Ia kejam, begitu jahat terhadap pengikut Kristus. Ia menangkap dan memenjarakan, memberangus, membunuh begitu banyak pengikut Kristus
itu Paulus, ya, masih Paulus, dengan kekerasan dia, ya, yang percaya kepada Tuhan habis dihajar dia. Di ayat 15 sampai 16 di situ dikatakan Paulus mengakui dengan sadar bahwa Allah yang menangkapnya dan hanya atas kasih karunia-Nya dirinya diselamatkan dan dipakai sebagai alatnya untuk memberitakan Injil. Dia melakukan dengan sadar, yakin dan percaya atas segala keputusannya tanpa perlu bertanya dan meminta persetujuan manusia. Walau dia mengetahui bahwa latar belakangnya menjadi batu sandungan bagi pelayanan yang dilakukannya itu. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, siapapun diri kita, apapun latar belakang masa lalu kita, bagaimanapun tingkat kecerdasan kita, apapun situasi dan kondisi dulu hingga saat sekarang ini, ketika Allah sudah memanggil dan memilih kita, hal itu merupakan hak Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih, kalau kita sudah dipilih, ya, oleh Allah, kita harus menerimanya dan taat kepadanya. Dan segala yang melekat pada diri kita memang menjadi batu sandungan bagi kita. Akan tetapi kuat dan teruslah melayani Dia yang telah memanggil dan memilih serta mengutus kita. Jangan kita memakai kekuatan kita sendiri, melainkan serahkan kita ke dalam olahan dan bentukan tangannya, supaya Roh Kudus memimpin dan memampukan diri kita untuk memberitakan Injil yang benar dan menjauhkan diri kita dari rasa putus asa. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, sebagai presbiter dan pelayan, teruslah belajar dan mengisi diri dengan segala yang diperlukan supaya diri kita dapat melengkapi selain Allah, melengkapi untuk menyempurnakan diri kita sebagai alatnya. Jangan kita berpikir Allah akan melengkapi, sedangkan kita tidak mau berusaha untuk melengkapi diri terlebih dahulu. Sehingga melalui apa yang kita lakukan, Roh Kudus akan keluar menyambar jemaat, membakar hati dan pikiran mereka untuk mau bersama-sama melakukan firman Tuhan. Firman Allah, supaya mereka tidak mudah goyah, tidak dapat disesatkan oleh pengajar-pengajar sesat pada masa ini. Karena pengajar sesat pada masa kini mengajarkan Injil dengan berbagai bentuk dan rupa. Yakin jemaat bahwa Tritunggal merupakan keesaan dari Allah dan Tuhan Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dia mati dan bangkit untuk keselamatan kita,
tidak ada ajaran yang lain selain Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara kasih, Bapak Ibu dan saya yang sudah dipanggil, yang sudah dipilih, dan mengutus kita semua untuk dengan setia dan taat. Karena Paulus dipanggil memberitakan Injil, memuliakan nama Allah, dan memberitakan salib Kristus yang ia imani. Amin. Jemaat Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang disandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Mari kita satukan diri kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah, dan Bapa yang kami muliakan dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu sehingga kami dapat beribadah pada saat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang suci dan kudus ini. Ya Bapa dalam kerajaan sorga,
Itu semua adalah kemurahan, kasih anugerah-Mu ya Bapa. Ya Bapa yang bertatah di dalam kerajaan sorga, pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kami agar kami menjadi pemberita Injil yang setia, taat, terus-menerus, agar nama-Mu saja yang dimuliakan. Ya Bapa yang bertatah dalam kerajaan sorga, hendak juga kami berdoa untuk orang tua yang telah lanjut usia. Bapak Rehabeam beserta Ibu Elizabeth, juga Bapak Mardi bersama Ibu Paini, Bapak Antenius, juga bersama Ibu Naomi, Bapak Katmen, juga bersama Ibu Chen Shui Mu. Kiranya di masa-masa tua mereka, Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan mereka. Kuatkan mereka dengan firman Tuhan, hingga selalu mereka mendekatkan diri dengan-Mu ya Bapa. Dan mereka selalu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga, untuk jemaat yang sakit, kiranya juga Bapa sembuhkan mereka. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, dalam penata layanan jemaat Efrata Tobuali, para presbiter, unit misioner, Tuhan memberkati dalam tugas-tugas pelayanan. Apapun yang mereka lakukan, kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Ya Tuhan, juga untuk bangsa dan negara Indonesia, dari pusat sampai ke daerah-daerah, khususnya daerah Tobuali, Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin daerah, sehingga mereka dapat memimpin penuh rasa tanggung jawab mereka, juga dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa dalam kerajaan sorga, di mana juga pada hari ini kami teringat juga untuk Ibu Pendeta Evi Rumanggit Jebua pada tanggal 21 sampai tanggal 26 Februari, yang dimana Ibu Pendeta akan menghadiri konven pendeta dan persidangan sinode tahunan di kota Medan, Sumatera Utara. Biarlah Tuhan selalu menyertai mereka dalam kegiatan-kegiatan persidangan ini. Biarlah mereka dapat menjalankan tugas-tugas mereka semua dengan baik dan sempurna. Kami percaya penuh kepadamu ya Bapa. Begitu juga ya Bapa untuk suami dari Ibu Pendeta Evi Rumanggit Jebua, yang selalu setia untuk mendampingi Pendeta Evi Rumanggit Jebua. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan. Setiap langkah-langkah kehidupan mereka, Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, untuk jemaat yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan membuka pintu-pintu lapangan kerja, sehingga umat-Mu merasakan kasih anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Juga untuk jemaat yang berulang tahun, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan mereka dalam tugas pekerjaan mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan.
Ya Tuhan, untuk donatur Dr. Temi, Dr. Margaret, dan Dr. Cynthia, yang dimana mereka dengan setia untuk mendukung kehidupan jemaat Efrata Tobuali dalam pembangunan gereja. Kiranya Tuhan selalu setia untuk mereka dalam tugas pekerjaan. Tuhan memberkati. Kekuatan dan kesehatan mereka Tuhan selalu pelihara. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah doa kami ini, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab, Malayaki pasal 3 ayat yang ke-10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Atas
berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah syukur kami. Ya Yesus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan-Mu. Serta pastilah untuk jemaat agar kita dan menggunakan sesuai dengan kehendak dan untuk pekerjaan yang memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dalam kehangatan kasih Tuhan Yesus Kristus, Presbiter GPIB Jemaat Efrata Tobuwali yang melayani dalam hari Minggu ke-7 Epifania ini menyambut dengan penuh sukacita dan mengucapkan selamat hari Minggu kepada saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang pertama kali mengikuti ibadah dan membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi presbiter yang bertugas. Warta jemaat untuk sepekan ke depan. Bidang teologi. Jadwal ibadah rumah tangga hari Rabu pukul 5 sore pada tanggal 22 Februari bertempat di Rumah Keluarga Bapak Demardi, Jalan Desa Rias. Pelayan firman oleh Penatua Joni Samuel, pelayan liturgos oleh Penatua O.T. Hutasoid. Jadwal ibadah Pelkat PKP akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 pukul 5 sore bertempat di Rumah Ibu Lingling, Jalan Keposang. Pelayan firman Ibu Nova Lubis, pelayan liturgos oleh pengurus Pelkat PKP. Jadwal ibadah Pelkat PKB pada hari Sabtu pukul 19.00 WIB atau 7 malam bertempat di rumah Bapak Usman Purba, Jalan Puput. Pelayan firman oleh Diaken T. Situmorang, pelayan liturgos oleh pengurus PKB. Ibadah hari Minggu pelayanan anak setiap hari Minggu pukul 7.30 WIB sampai selesai, dan ibadah hari Minggu persekutuan teruna dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7 WIB sampai selesai. Kelas katekisasi reguler. Kelas katekisasi reguler dilaksanakan pada hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 19.00 sampai 20.00 WIB atau jam 7 malam sampai jam 8 malam melalui Google Meet. Jadwal persiapan presbiter bersama seluruh pengurus dan pelayan serta para calon pengurus dan pelayan Pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU dilaksanakan setiap hari Selasa jam 6 sore sampai selesai. Persiapan ini akan diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Penatua Joni Samuel sebagai pelayan liturgi, dan pelayan firman akan memberikan uraian pengajaran sesuai jadwal masing-masing. Jadi diharapkan untuk setiap presbiter yang bertugas dan tiap pelkat, baik itu pengurus lama maupun calon pengurus baru, untuk dapat mengikuti persiapan ini sehingga mengetahui bagaimana tata ibadah yang akan kita lakukan. Persiapan tim musik untuk ibadah pembukaan persidangan
tahunan Mupel 2023 di Tobuali dan minggu kelima bulan April 2023, maka tim musik sudah bisa memulai latihannya. Jadwal disesuaikan dengan tiap-tiap anggota, baik itu pemain musik maupun pemandu lagu. Bidang usaha dan dana. Penggalangan dana sesuai dengan program kerja anggaran 2022-2023 bidang daya dan dana, maka Majelis Jemaat telah mengadakan penggalangan dana melalui penjualan makanan dan minuman, melalui partisipasi donatur dari setiap warga jemaat sebesar Rp200.000 untuk 30 pak makanan atau minuman yang akan dijual kembali kepada warga jemaat dengan harga Rp20.000 per pak. Untuk penanggung jawab penjualan makanan dan minuman pada Minggu 19 Februari, yaitu Ibu Nova dan Ibu Lingling. Untuk seterusnya penanggung jawab penjualan akan diserahkan kepada Pelkat PKP dan dibantu nanti oleh Pelkat PKB dan GP. Jikalau jemaat ada yang kurang paham mengenai penggalangan dana ini, dapat menghubungi Sekretaris PHMJ Penatua Joni Samuel dan Bendahara PHMJ Penatua Okitagor Hutasoit maupun Penatua Mike Dekwelyu dan Diaken Sri Wiji Utami. Demikian disampaikan agar diharapkan partisipasi seluruh warga jemaat untuk dapat mengambil bagian dalam penggalangan dana ini untuk menunjang pembiayaan kegiatan rutin. Bidang informasi, organisasi, dan komunikasi. Persidangan Mupel tahunan 2023-2024 diberitahukan kepada seluruh warga jemaat sesuai dengan program kerja GPIB Jemaat Efrata Tobuali tahun 2022-2023. GPIB Jemaat Efrata Tobuali menerima tugas sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan persidangan Mupel Bangka Belitung tahun 2023-2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 12 Maret 2023. Sesuai hasil rapat koordinasi pada tanggal 7 Februari, maka penanggung jawab oleh KMJ, ketua pelaksana oleh Diaken Masrina. Persidangan Sinode tahunan 2023-2024 dan Konven Pendeta. Majelis Jemaat mengutus Ibu Pendeta Evi Julianti Rumagit Jebua untuk mengikuti Konven Pendeta beserta persidangan Sinode tahunan yang dilaksanakan di Medan dari tanggal 20 Februari sampai 26 Februari 2023. Demikian disampaikan untuk pemberitahuan pada jemaat. Agenda rencana pembahasan program RPKA April 2023-2024. Dalam rangka mempersiapkan rancangan program kerja, maka dilaksanakan pembahasan RPKA, di mana pada minggu kedua bulan Maret itu nanti akan ada pembahasan pertama. Tanggal 19 Maret 2023 akan diadakan pertemuan warga sidi jemaat. Tanggal 26 Maret 2023 penyempurnaan oleh masing-masing bidang. Tanggal 30 sampai tanggal 31 Maret 2023 pengesahan PKA April 2023 Maret 2024. Diharapkan untuk masing-masing bidang melakukan menyelesaikan penyusunan program paling lambat pada tanggal 28 Februari 2023. Terkhusus bidang PPSDI, nanti bidang PPSDI penyusun programnya adalah setiap pelkat dari pelkat PA, PT, PKP,
PKB, PKLU. Diharapkan setelah ibadah minggu selesai, setiap pengurus dan calon pengurus tiap pelkat untuk tidak pulang agar kita melakukan rapat program kerja yang akan kita bahas untuk kedepannya. Panitia Paskah 2023 tertera di Warta Jemaat. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, Ibu Penatua Mike, kepada organis, kantoria, sound system, dan multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Majelis Jemaat GPIB Efrata Tobuali menyampaikan terima kasih atas pemberian persembahan, baik itu persepuluhan, diakonia, syukur jemaat simpatisan dan donatur. Tuhan Yesus memberkati setiap pemberian Bapak, Ibu, Saudara. Apabila ada persembahan Bapak, Ibu, Saudara yang belum tercantum dalam laporan keuangan, agar dapat menghubungi PHMJ setelah ibadah minggu. Diharapkan kepada setiap jemaat untuk membawa pulang warta jemaat yang ada untuk dibaca sehingga mengetahui kegiatan sepekan. Demikian warta jemaat Minggu 19 Februari 2023. Atas perhatian seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati hidup dan kehidupan seluruh warga jemaat Efrata Tobuali dalam menjalankan setiap kegiatan di minggu berjalan. Jemaat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.